Selamat pagi 12 IPS. Pada penjelasan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data. Ukuran penyebaran data ini merupakan kelanjutan dari ukuran pemusatan data. Ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sebelum Anda belajar lebih jauh tentang ukuran penyebaran data, tentu harus tahu dulu pengertian ukuran penyebaran data. Nah, ukuran penyebaran data adalah nilai ukuran yang memberikan gambaran tentang seberapa besar data menyebar dari titik-titik pemusatan. Iya, karena minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang ukuran pemusatan, yaitu mean, median, dan modus untuk data kelompok dan data tunggal. Dalam modul kegiatan pembelajaran 2 ini kita akan membahas ukuran penyebaran data, baik data tunggal maupun data berkelompok, yaitu simpangan rata-rata, ragam atau varian, dan simpangan baku. Nah, pada awal dari materi ini Ibu sudah menjelaskan bahwa untuk ukuran penyebaran data itu kita akan menentukan nilai dari simpangan rata-rata, ragam atau varian, dan simpangan baku, baik untuk data tunggal dan data berkelompok. Nah, apa itu simpangan rata-rata? Simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata. Nah, kata lain dari simpangan rata-rata adalah deviasi rata-rata. Nah, kalaupun kalian mendapat soal yang disuruh tentukan deviasi, nilai dari deviasi rata-rata dari data, dari suatu data, maka itu sama saja dengan simpangan rata-rata. Jadi deviasi itu adalah simpangan, ya. Jadi, simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata adalah ukuran penyebaran data yang mencerminkan penyebaran setiap nilai data terhadap nilai rataan mean-nya. Ya. Jadi, simpangan rata-rata adalah ukuran penyebaran data yang mencerminkan penyebaran setiap nilai data terhadap nilai rataan atau mean. Ya, jadi kalau namanya simpangan rataan berarti itu berkaitan dengan mean atau rataan atau rata-rata. Iya. Nah, untuk simpangan rata-rata sendiri dia punya rumusnya, itu untuk rumus dari simpangan rata-rata ini, ya. Nih. SR sama dengan sigma dari FI kali mutlak XI kurang X bar dengan I sama dengan 1 sampai R bagi sigma FI dengan I sama dengan 1 sampai dengan R. Nah, itu untuk simpangan rata-rata. Kemudian untuk ragam atau varians, ini merupakan varians itu adalah dia disimbolkan dengan S kuadrat. Nah, S kuadrat itu adalah varian. Sedangkan SR ini adalah simpangan rata-rata. S kuadrat itu adalah ragam atau varian. Ya, jadi untuk ragam atau varian itu dia punya rumusnya, itu untuk menentukan nilai rumusnya adalah S kuadrat sama dengan sigma FI kali XI kurang X bar dikuadratkan dengan I sama dengan 1 sampai dengan R bagi sigma FI dengan I sama dengan 1 sampai dengan R. Ulang, ya. Jadi
ragam atau varian itu disimbolkan dengan S kuadrat. Nah, S kuadrat sama dengan sigma dari FI kali XI kurang X bar kuadrat dikuadratkan dengan I sama dengan 1 sampai dengan R bagi sigma FI bagi sigma FI dengan I sama dengan 1 sampai dengan R. Nah, kemudian untuk simpangan baku atau S itu sama dengan simpangan baku atau S itu sama dengan S sama dengan akar dari S kuadrat. Jadi kalau kita sudah dapat nilai dari S kuadrat, maka untuk menentukan simpangan baku maka kita cari akarnya saja. Karena simpangan baku adalah akar dari S kuadrat. Jadi S itu simpangan baku itu sama dengan akar dari S kuadrat. Nah, S kuadrat adalah ragam atau varian. Nah, S ini ya. Nah, jadi S sama dengan ini tuh. Ini S kuadrat punya rumus ini dimasukkan di sini jadi akar ya. Jadi sama saja ya. Oke, itu untuk rumus dari simpangan rata-rata, ragam atau varian yang disimbolkan S kuadrat, simpangan baku. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan perhatikan contoh. Kita perhatikan contoh ya. Contoh 1. Nah, contoh 1 ini contoh datanya itu adalah data tunggal. Diketahui data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berikut. Ya, datanya ini ya. Ini merupakan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, tapi datanya adalah data tunggal. Ya, mengapa? Karena ini tidak dikelompokkan ini. Dia hanya tunggal, tidak dikelompokkan. Ya. Oke, dia punya datanya ini. Sekarang pertanyaannya adalah tentukanlah simpangan rata-rata, ragam atau varian, dan C itu adalah simpangan baku. Jadi kita cari dulu simpangan rata-rata, kita kemudian baru bisa tentukan ragam, lalu simpangan baku. Nah, untuk simpangan baku ini harus kita bisa tentukan varian dulu atau ragam. Nah, kalau sudah bisa tentukan ragam, maka dengan mudah bisa menentukan simpangan baku. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Ya, untuk penyelesaiannya simpangan rata-rata. Rumus yang kita pakai untuk menentukan simpangan rata-rata ini ya. Ya, untuk simpangan rata-rata ini. Jadi SR sama dengan sigma dari FI kali mutlak XI kurang X bar dengan I sama dengan 1 sampai dengan R bagi sigma FI dengan I sama dengan 1 sampai dengan R. Itu rumus dari simpangan rata-rata. Jadi kalau kita sudah tahu rumusnya, tinggal kita akan menentukan nilainya. Nah, untuk menentukan simpangan rata-rata, kita harus lihat berpatokan pada data yang ada dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Nah, ini kita punya tabel ini. Nah, untuk itu tabel distribusi frekuensi perlu kita tambahkan kolomnya sehingga bentuknya menjadi menjadinya seperti ini ya. Kalian perhatikan ini tabelnya. Tabelnya itu nanti jadinya seperti ini. Iya, jadi kita punya data itu yang awalnya itu dalam bentuk tabel hanya 2 kolom ini.
Ya. Nah, kita harus lagi tambah beberapa kolom supaya bisa menentukan nilai dari simpangan rata-rata sesuai dengan unsur-unsur yang ada pada rumus ini. Nah, kalau kita punya rumus ini, kan ini harus ada nilai FI. FI-nya sudah ada frekuensi. Ya. Frekuensi sudah ada. Nah, yang belum ada kan kita cari nilai XI mutlak dari XI kurang X bar. Nah, X bar kita harus cari X bar dulu rataan. Baru bisa tentukan XI kurang X bar. Untuk itu, sehingga di tabel ini perlu lagi ada penambahan 3 kolom. Kolom yang pertama harus yang kita tambahkan yaitu kolom yang ketiga FI kali XI. Kemudian kita tambahkan lagi kolom mutlak dari XI kurang X bar. Lalu kolom yang terakhir yang kita tambahkan adalah FI kali. Nah, FI kali dengan mutlak dari XI kurang X bar. Nah, sekarang kita buat. Nah, sebelum kita mau menentukan kolom pertama kita bisa langsung tentukan ya. Yang kolom pertama ini kan kolom ketiga ini kita tentukan FI kali XI. Nah, pertama dan kedua ini kan sudah ada pada soal. Nah, yang kita tambahkan hanya 3 kolom terakhir. Nah, kolom ketiga ini kita harus kalikan FI kali XI sehingga baris pertama ini 1, baris pertama kolom ini ya, baris pertama ini. Di sini FI-nya 1, XI-nya 3, sehingga FI kali XI 1 kali 3, 1 kali 3, 3. Kemudian yang kedua lagi 2 kali 4, 8. Lalu 5 yang dapat dari 1 kali 5. Nih. Kemudian 7 dapat dari mana? 1 kali 7 nih, 1 kali 7. Kemudian 16 dapat dari 2 kali 8. 9 kali dari 1 kali 9. Sudah kita kalikan, kita cari dia punya sigmanya, jumlah totalnya. Jumlah itu adalah jumlah total. Ya, penjumlahan keseluruhannya total. Sehingga kita jumlahkan total, jadi sigmanya terdapat 3 tambah 8 tambah 5 tambah 7 tambah 16 tambah 9 dapat 48. Jadi sigma FI kali XI adalah 48. Nah, kalau kita sudah dapat sigma FI kali XI, maka kita bisa tentukan X bar ini. Karena harus tentukan nilai X bar supaya pada kolom keempat kita bisa kurangi XI kurang X bar. Karena di sini X barnya belum ada. Kita harus cari dulu X barnya. X barnya dengan cara dia punya rumus yang Ibu sudah jelaskan pada penjelasan sebelumnya. X bar atau rataan itu sama dengan nih rumusnya ini. X bar atau rataan itu rumusnya ini. Ini ya, rumusnya ini. Jadi X bar atau rataan rumusnya ini ya. Jadi X bar sama dengan sigma dari FI kali XI dengan I sama dengan 1 sampai dengan N per sigma dari FI dengan I sama dengan 1 sampai dengan N. Sehingga kita dapat X barnya adalah, nah, sigma dari FI kali XI ada 48. Ini 48. Kemudian sigma dari FI adalah 8. Ini 8 ya, 8 itu. Oke, 8. Sehingga 48 bagi 8 sama dengan 6. Sehingga X barnya adalah 6. Nah, kalau kita sudah menentukan X barnya sama dengan 6, maka tinggal kita lanjut pada kolom keempat. Kolom 4 ini adalah XI kurang X bar. Sehingga kalau X barnya 6, sehingga XI-nya nih di sini 3. 3 kurang 6 berapa? 3 kurang 6 adalah min 3. Mengapa di sini tidak tulis min 3? Karena ini ada tanda mutlak. Nilainya dalam tanda mutlak. Jadi mutlak dari min 3 adalah 3. Jadi kalian harus tahu bahwa ingat lagi kembali bahwa namanya nilai mutlak itu selalu bernilai positif. Jadi mutlak itu selalu bernilai positif. Jadi sehingga 3 ini kurang
6 yang merupakan nilai dari X bar atau rataan itu 3 kurang 6 adalah min 3. Jadi mutlak dari min 3 adalah 3. Kemudian yang kedua, 4 kurang 6 berapa? Ini 6 ini, jangan lupa 6 ini ya. 4 kurang 6 adalah min 2. Mutlak dari min 2 adalah 2. Sekarang yang 5 kurang 6 adalah 1. Min 1. Mutlak dari min 1 adalah 1. Kemudian 7 kurang 6 adalah positif 1. Nah, mutlak dari positif 1 adalah 1 tetap. Jadi setiap bilangan negatif, perlu kalian ingat bahwa setiap bilangan negatif dalam tanda mutlak itu selalu bernilai positif. Jadi namanya nilai mutlak itu dia harus bernilai positif. Jadi kalaupun mutlak negatif, maka dia menjadi positif. Positif tetap positif. Oke, itu 8 kurang 6. Terlanjut 8 kurang 6, 2. Mutlak dari 2 adalah 2. 9 kurang 6, 3. Mutlak dari 3 adalah 3. Nah, oke, sudah. Sekarang kalau sudah dapat mutlak dari XI kurang X bar, kita tinggal lanjut pada tabel yang selanjutnya ini. Ini ya. Kita harus kalikan FI dengan mutlak dari XI kurang X bar. Ya, kalau FI-nya 1 berarti 1 kali 3 hasilnya 3. FI-nya 2 kali mutlak XI kurang X bar berarti 2 kali 2 4. Ini ya. 1 kali 1 kali 1 1 kali 1 lagi 1 ya. 2 kali 2 4. 1 kali 3 3. Oke, jadi kita sudah dapat nilai-nilai dari FI kali mutlak XI kurang X bar. Nah, kalau sudah dapat nilainya langsung kita sigma. Kita cari nilai sigmanya. Sigma adalah jumlah totalnya adalah 3 tambah 4 tambah 1 tambah 1 tambah 4 tambah 3 hasilnya 16. Jadi sigma dari FI kali XI kurang sigma dari FI kali mutlak XI kurang X bar adalah 16. Ya, jadi simpangan rata-rata ya. Simpangan rata-rata ya, kita kalikan tadi 16 ini, FI kali XI kan 16. Kita masukkan jadi sini kan XR. Ulang ya. Jadi simpangan rata-rata atau XR sama dengan dia punya rumusnya ini. Nah, kalau di atas kan kita sudah dapat nilainya adalah 16 ini pada tabel. Yang paling tabel ke 5. Itu 16. Sedangkan sigma dari FI adalah 8 ini. Oke. Yang paling atas itu kan 16 ini, sedangkan 8-nya itu sigma dari FI. Jadi 16 bagi 8 adalah 2. Sehingga simpangan rata-ratanya adalah 2. Oke. Sepaham? Oke. Kita lanjut bagian B, yaitu adalah ragam atau varian. Kita menentukan ragam atau varian. Rumus yang kita pakai untuk menentukan ragam atau varian ini ya. S kuadrat sama dengan sigma dari FI kali XI kurang X bar dikuadratkan dengan I sama dengan 1 sampai dengan R bagi sigma dari FI dengan I sama dengan 1 sampai dengan R. Nah, berarti kita harus tentukan nilai FI-nya kan sudah, frekuensi sudah ada, kita harus cari nilai X barnya. X bar kan sudah dapat pada bagian A ya. Oke, kita cari nilai XI kurang X bar. Lalu kemudian baru FI kali XI kurang X bar ya. Gitu. Oke, kita lihat ya. Nah, ini tabelnya ya. Nah, untuk itu tabel distribusi frekuensi perlu kita tambah kolomnya sehingga bentuknya menjadi. Nah, kolomnya menjadi 5 lagi. Ya, kalau tadi bagian A kolomnya 5, maka di bagian B ini kolomnya juga harus 5 ya. Sehingga kita harus cari nilai XI kurang X bar
Kemudian XI kurang X bar dikuadratkan, lalu FI kali XI kurang X bar dikuadratkan. Oke. Kita lihat tabelnya, dua tabel ini kan sudah ya, ini adalah soal. Nah, sekarang XI kurang X bar. Nah, kita punya X bar itu nilainya berapa? Adalah 6. Ya, jangan lupa yang bagian A X barnya adalah 6. Sehingga XI ini yang adalah 3 kurang 6 adalah min 3. Ya, oke, min 3. 4 kurang 6 adalah min 2. 5 kurang 6 adalah min 1. 7 kurang 6 adalah 1. 8 kurang 6 adalah 2. 9 kurang 6 adalah 3. Oke, jadi sudah dapat XI kurang X bar. Nah, kalau sudah dapat XI kurang X bar, kemudian kita kuadratkan. Kita kuadratkan lagi. Ya, karena di rumus itu ada XI kurang X bar yang dikuadratkan. Sehingga kalau kita sudah dapat XI kurang X bar, maka kita bisa menentukan XI kurang X bar dikuadratkan. Nah, tinggal kita kuadratkan saja. Min 3 pangkat 2 adalah positif 9, karena negatif kali negatif hasilnya positif. Min 2 pangkat 2 adalah 4. Min 1 pangkat 2 adalah positif 1. 1 pangkat 2 adalah 1, 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 2 adalah 9. Oke, sudah dapat XI kurang X bar dikuadratkan, tinggal kita kali dengan FI. Nah, makanya tambah satu kolom lagi, FI kali XI kurang X bar dipangkatkan 2. Oke, FI-nya adalah 1. Kita kalikan dengan ini. Jadi 1 kali 9, 9. 2 kali 4, 8. 1 kali 1, 1. 1 kali 1, 1. 2 kali 4, 8. 1 kali 9 adalah 9. Nah, kalau sudah dapat selesai kali, tinggal kita cari dia punya sigmanya, jumlah totalnya. Ya, sigma atau jumlah totalnya adalah 9 tambah 8 tambah 1 tambah 1 tambah 8 tambah 9, hasilnya 36. Oke, kalau unsur-unsur ini sudah dapat, ya, sesuai dengan pada rumus, tinggal kita masukkan saja. Nih, sesuai dengan rumus ini, ya. Jadi yang kita sudah dapatkan FI kali XI kurang X bar dikuadratkan, ini sudah dapat nilainya berapa? 36. Maka kita masukkan ini 36 karena ini sudah dapat 36. Kemudian sigma dari FI adalah 8. Oke, sudah dapat 8, sehingga 36 bagi 8 adalah 4,5. Oke. Jadi nilai dari ragam atau variannya adalah 4,5. Oke, itu ya. Sekarang kita lanjut bagian C. Oke, bagian C-nya itu adalah simpangan baku. Nah, kalau seandainya kita sudah dapat S2-nya, S pangkat 2-nya adalah 4,5 yang merupakan ragam atau varian, maka dalam menentukan simpangan baku itu, ya, tinggal kita akarkan saja, ya, di sini. Karena kita sudah mendapatkan ragam dari jawaban sebelumnya, ragam atau varian, maka untuk menentukan simpangan baku cukup menggunakan rumus ini, ya, akar, ya. Jadi nilai dari ragam atau varian kita akarkan, sehingga jadi ini S sama dengan akar dari S kuadrat. S kuadratnya adalah 4,5. Jadi simpangan baku dari data pada tabel tadi adalah S sama dengan, ya, simpangan baku adalah S. Jadi akar dari 4,5. Jadi untuk simpangan baku yang penting kita sudah menentukan ragam atau varian, maka untuk menentukan simpangan baku itu gampang saja. Oke, jadi untuk simpangan bakunya seperti itu dulu. Itu untuk data tunggal. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana kalau datanya itu dalam data berkelompok. Ya, seperti contoh nomor 2.
Diketahui data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berikut. Ya, kita punya datanya ini. Ya, ini datanya dalam bentuk berkelompok. Mengapa berkelompok? Karena di kelompoknya, karena datanya itu besar, maka kita harus kelompokkan. Oke, datanya ini. Datanya ada berupa kelas-kelas dan frekuensi. Ya. Sekarang kita tentukan simpangan, rata-rata, kita tentukan, disuruh tentukanlah simpangan rata-rata, ragam atau varians, dan simpangan baku. Kita lihat yang pertama untuk simpangan rata-rata. Oke, untuk simpangan rata-rata kita harus tahu lagi dia rumusnya. Ya, ini rumus yang kita pakai ini. Ya, simpangan rata. Jadi SR sama dengan sigma dari FI kali mutlak XI kurang X bar dengan I sama dengan 1 sampai dengan R dibagi dengan sigma dari FI dengan I sama dengan 1 sampai dengan R. Itu untuk simpangan rata-rata. Nah, sekarang kita menentukan nilainya. Kalau rumusnya kita tahu, maka kita lihat dia punya oke. Nah, untuk itu tabel distribusi frekuensi perlu kita tambah kolomnya sehingga bentuknya menjadi seperti contoh 1 pada data tunggal, begitu juga sama pengerjaannya dengan contoh 2 untuk data berkelompok. Bedanya itu dia berkelompok ya. Oke, jadi cara kerjanya sama saja. Kita tentukan dulu yang ada unsur-unsur yang ada pada rumus itu, yaitu ada FI kali XI, kemudian ada FXI kurang X mutlak dari XI kurang X bar, lalu ada FI kali XI kurang X bar. Ya. Oke, jadi kita harus cari unsur-unsur ini. Mengapa ini? Karena dia terdapat pada rumus ya, yang rumusnya ini nih. Ini dengan ini. Oke. Nah, di sini kita ada penambahan, ada 4 kolom. Jadi ada 2, 4, 6 kolom ya. Mengapa di sini kita ada tambah lagi FI kali XI? Mengapa FI kali XI? Karena nanti kita menentukan X barnya rataan. Rataan didapat dari nih FI kali XI bagi FI. Sigma dari FI kali XI bagi FI. Sekarang kita punya datanya ini. Jadi kolom pertama dan kolom kedua ini sudah ada pada soal. Sekarang kita tentukan XI-nya. XI ini adalah data tengah. Ya, di tengah. Jadi kalau di antara 1 sampai dengan 10, berarti di tengah-tengahnya itu pasti ada 5,5. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Oke. Nah, di antara tengah-tengah ini kan datanya ini ada 10. Jadi kita bagi 2 datanya ini. Otomatis di sini setengah 5, sini 5. Berarti datanya di sini tengah-tengahnya ini adalah 5,5. Sehingga dari 1, 10 sampai 10, maka data yang merupakan titik tengahnya adalah 5,5. Nah, begitu juga dengan 11 sampai 20, titik tengahnya adalah 15,5. Nah, dari 21 sampai 30, maka data yang di tengahnya itu adalah 25,5. 31 sampai 40, 35, data tengahnya adalah 35,5. 41 sampai 50 adalah 45,5. 51 sampai 60 adalah 55,5. Oke. Nah, kalau sudah tahu data tengahnya, tinggal kita cari FI kali XI karena untuk menentukan rataan ini. Rataan. Jadi FI kali XI berarti FI-nya ini.
ini. Sehingga 5 kali 5,5 dapat 27,5. Lalu kemudian 6 kali 15,5 dapat 93,0. 10 kali 25,5 255,0. 4 kali 35,5 dapat 142,0. Atau kalau 142,0 itu tetap sama nilainya dengan 142. 3 kali 45,5 136,5. 2 kali 55,5 adalah 111. Nah, kalau sudah dapat, maka cari sigmanya adalah kita hitung jumlah semuanya itu dapat 765. Nah, oke, tinggal kita bisa menentukan dia punya X barnya rata-rata sesuai rumus. Ya. FI kali XI sigmanya ini, lalu sigma dari FI ini, sehingga 765 nih bagi dengan 30. Dapatnya adalah 25,5. Jadi X barnya adalah 25,5. Nah, kalau kita sudah dapat X barnya itu, X bar sama dengan 25,5 ya. Maka kita bisa tentukan ini kolom ke 5. Nih, kolom ke-5. Jadi XI kurang X bar. Jadi 5,5 kurang 25,5 dapat min 20. Tapi karena ini dalam tanda mutlak, maka jadinya positif 20. Jadi mutlak dari min 20 adalah 20. Sekarang 15 ini kurang dengan 25,5 yang merupakan nilai dari X bar. 15,5 kurang 25,5 dapatnya 10. Min 10 ya. Mutlak dari min 10 adalah 10. Kemudian selanjutnya 25,5 kurang 25,5 tetap 0. Mutlak dari 0 itu tetap 0. Kemudian 35,5 kurang 25,5 jadinya 10. Mutlak dari 10 tetap 10. 45,5 kurang 25,5 nilainya adalah 20. Mutlak dari 20 tetap 20. 55,5 kurang 25,5 dapatnya 30. Mutlak dari 30 adalah 30. Nah, setelah dapat mutlak dari XI kurang X bar, maka yang terakhir itu adalah FI ini kali dengan mutlak XI kurang X bar. Sehingga perhatikan X ini, yang ini dikalikan dengan ini. 5 kali 20 hasilnya 100. 6 kali 10 hasilnya 60. 10 kali 0 artinya 0. 4 kali 10 40. 3 kali 20 60. 2 kali 30 hasilnya 60. Jadi hasilnya adalah 320. Itu untuk sigma dari FI kali mutlak XI kurang X bar. Oke, kalau sudah dapat ini, maka tinggal masukkan pada rumus simpangan rata-rata. Oke, simpangan rata-rata ini ya. Kita sudah dapat sigma dari ini di atas ini sudah dapat nilainya adalah 320 ini. 320 dibagi dengan 30 sigma dari FI ini. Jadi 320 bagi 30 adalah 10,67. Jadi SR-nya 10,67. Itu untuk simpangan rata-rata. Kita lanjut menentukan ragam atau varian. Nah, rumus yang kita pakai untuk menentukan ragam dan varian adalah ini. Ibu sudah jelaskan. Ya, cari sigma dari FI kali XI kurang X bar dikuadratkan bagi dengan sigma dari FI.
Oke, kita buat tabel supaya ada penambahan kolomnya lagi. Kolomnya tetap ada 2, 4, 6 ya yang kita buat. Tapi di sini bedanya adalah ini tidak pakai tanda mutlak, pakai tanda kurung biasa saja. Jadi kalaupun dapat negatif tetap negatif. Ya. Kita punya data awalnya ini, 2 kolom yang pertama. Data awalnya itu 2 kolom yang pertama. XI-nya Ibu sudah jelaskan mengapa dapat XI. Ya. Titik tengah itu kalau dari 1 sampai 10 titik tengahnya itu pasti di antara 5 dan 6. 5 dan 6 berarti setengah. Nah, berarti titik tengahnya adalah 5,5. Ibu sudah jelaskan tadi. Nah, kalau titik tengah dari 10 sampai 20 adalah 15,5. Ya. Oke, kemudian ini 21 sampai 30 adalah 25,5. Ya. Kalau kalian merasa bingung kalau mau cari titik tengahnya, tinggal tambah saja ya, batas atas tambah batas bawah. Jadi 1 tambah 10 di sini ya, 1 tambah 10 kan 11. 11 bagi 2 adalah 5,5. Begitu juga 11 tambah 20 30. 11 tambah 20 adalah 31. 31 bagi 2 adalah 15,5. Nah ini 21 tambah 30 adalah 51. 51 bagi berarti 25,5. 31 tambah 40 berarti 71. 71 bagi 2 adalah 35,5. Begitu dan seterusnya ya. Jumlahkan batas atas ini dan batas bawah. Lalu dibagi dengan 2 maka dapat titik tengah. Oke, kalau sudah dapat titik tengah maka kita kurangi dengan X barnya atau rataannya. Rataan tadi kita dapat berapa? Yang tadi bagian A 25,5. Jadi X barnya kita dapat 25,5 sehingga XI-nya berapa? 5,5 berarti 5,5 kurang 20,5. X bar itu 25,5. Jadi 5,5 kurang 20,5 adalah min 20. Mengapa min 20? Karena tidak pakai tanda mutlak. Kalau tanda mutlak berarti kayak yang tadi bagian A berarti dia positif. Ini karena tidak pakai tanda mutlak berarti tetap negatif. 15,5 kurang 25,5 min 10. 25,5 kurang 25,5 tetap 0. 35,5 kurang 25,5 hasilnya 10. 45,5 kurang 25,5 adalah 20. 55,5 kurang 25,5 adalah 30. Oke, sudah dapat. Tinggal kita kuadratkan. Ini ya, terlanjut kuadratkan. Jadi nilai ini kita kuadratkan. Min 20 dipangkatkan 2 dapat 400. Min 10 pangkat 2 ya, 100. 0 pangkat 2, 0. 10 pangkat 2, 100. 20 pangkat 2, 400. 30 pangkat 2 adalah 900. Nah, kalau sudah dapat XI kurang X bar dipangkatkan 2, tinggal kita kalikan dengan FI. Kita kalikan FI-nya mana? Ini 5. 5 kali 400 dapat 2000. 6 kali 100 dapat 600. 10 kali 0 dapat tetap 0. 4 kali 100 dapat 400. 3 kali 400 1200. 2 kali 900 1800. Kita jumlahkan dapat 6000. Di sigmanya adalah 6000. Kalau kita sudah tentukan sigma dari FI kali XI kurang X bar dikuadratkan, maka tinggal kita masukkan nilainya saja. Ya, 6000 bagi dengan sigma dari FI adalah 30.
6.000 bagi 30 adalah 200. Jadi S pangkat 2 atau ragam atau varian adalah 200. Nah, kalau kita sudah dapat ragam atau varian, maka kita bisa menentukan simpangan baku. Nah, kalau kita sudah menentukan ragam atau varians, maka kita akan dengan mudah bisa menentukan simpangan baku. Simpangan baku itu didapat dari, atau S sama dengan akar dari S kuadrat. Jadi simpangan baku dari data pada tabel tadi adalah S sama dengan akar dari 200 ini ya. 200. Akar dari 200 adalah 10 akar 2. Mengapa dapat 10 akar 2? Karena akar dari 200 ya, 200 itu sama saja dengan 100 kali 2. Nah, akar dari 100 adalah 10 kali dengan akar 2 tetap ya. Karena tidak bisa diakar, kalaupun diakarkan nanti hasilnya desimal, maka biarkan saja jadi 10 akar 2. Dapat 10 akar 2. Jadi simpangan baku adalah atau S sama dengan 10 akar 2. Nah, itu adalah penjelasan atau contoh dari bagaimana menentukan simpangan rata-rata, ragam dan varian, kemudian simpangan baku. Jadi baik itu untuk data tunggal dan data berkelompok. Oke. Itu ya. Jadi kalian perlu ingat dia punya rumus-rumus yang sudah Ibu sampaikan. Nah, untuk bagian terakhir kita punya materi untuk statistika. Nanti Ibu akan menjelaskan tentang ukuran penyebaran data yang disajikan dalam bentuk histogram. Ini merupakan penjelasan yang terakhir ya. Nanti minggu depan Ibu akan memberikan penjelasannya, upload penjelasannya. Dan nanti hari ini Ibu akan berikan tugas ya. Tugas kedua ini merupakan tugas yang terakhir, supaya 2 minggu ke depan kita akan ulangan harian kedua. Oke, ulangan harian kedua merupakan ulangan sudah terakhir ya. Jadi kita punya materinya sudah habis. Nah, kalau ukuran penyebarannya sudah selesai, maka kita punya materinya sudah selesai. Lalu tinggal kita ulangan harian 2. Oke, terima kasih. Ibu akan menjelaskan penjelasan materi yang terakhir pada pertemuan berikutnya.